Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang senantiasa baik, penuh dengan kasih sayang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena berkat perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dan menolong kami, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Tolong kami supaya kami dapat semakin mengenal Tuhan dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 30 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa seolah Tuhan membiarkan keadaan saudara? Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Dalam keadaan yang seperti itu, jangan biarkan perasaan-perasaan yang negatif tentang Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Sadarilah dengan sebaik-baiknya bahwa dalam keadaan sukar sekalipun, ada Tuhan yang menyertai kita. Di padang gurun, bangsa Israel berjalan dan berputar-putar selama 40 tahun. Sebagian dari mereka mengeluhkan perjalanan itu karena memandang situasi padang gurun. Tapi sebagian kecil lagi menikmati perjalanan tersebut karena mereka memandang pada Tuhan yang beserta mereka dalam tiang awan dan tiang api, serta dalam berbagai perkara mujizat penyediaannya yang ajaib. Bangsa Israel juga mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Selama masa itu, sebagian dari mereka mengeluh karena keadaan dalam pengasingan. Tapi sebagian lagi dapat menikmati waktu itu karena mereka tetap memandang kepada Tuhan yang menyertai mereka di negeri yang jauh. Contoh orang-orang yang tetap dapat menikmati waktu itu adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Esther, dan sebagian dari para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ketiga ini, kita perhatikan satu hal yang penting, yaitu soal waktu. Dikatakan bahwa waktunya akan datang, bahwa Tuhan akan memulihkan. Ini berarti saudara, bahwa ada waktu-waktu di mana kita sebaiknya menikmati keadaan yang ada dan menjalaninya dengan sukacita, meskipun nampaknya sukar, meskipun terasa berat situasi yang kita alami. Saudara yang terkasih, bagaimana caranya agar kita dapat tetap menikmati keadaan yang terasa sukar dan tetap dapat bersyukur dalam menjalaninya? Yang pertama, sabarlah dan percayalah bahwa ada waktunya Tuhan akan memulihkan. Tidak untuk selamanya Tuhan akan membiarkan kita dalam kesukaran. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dalam Mazmur 112 ayat yang keempat dikatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Dan dalam Mazmur 97 ayat yang ke-11 tertulis, terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang tulus hati. Roma 12 ayat yang ke-12 mengatakan, sabarlah dalam kesesakan. Yang kedua saudara, selama masa yang terasa sukar, jalanilah hidup dengan setia dan bersukacita. Yusuf adalah contoh orang yang setia. Selama kurang lebih 13 tahun, hidupnya ada dalam penderitaan. Tapi ia setia kepada Tuhan, dan ia menjalani hidupnya dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, akan ada godaan-godaan untuk meninggalkan Tuhan.
dan mengikuti keinginan pikiran sendiri. Tapi jangan goyah, saudara. Tetaplah setia. Selalu ada solusi dalam setiap kesulitan kita. Yang ketiga, saudara, jangan pandang kesukaran, tapi pandanglah Tuhan. Mata kita hendaknya jangan diarahkan ke padang gurun atau kepada Babel. Jangan arahkan pandangan kita kepada persoalan, tapi pandanglah Tuhan dan lihat segala karyanya yang ajaib dalam kehidupan kita. Dalam kesukaran pun selalu ada tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seolah Tuhan membiarkan, sesungguhnya Dia tidak membiarkan. Tapi Tuhan ada beserta dan menopang kita serta memelihara kita senantiasa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk senantiasa sabar dan setia dalam segala keadaan kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan. Ketika kami berada dalam waktu-waktu kesesakan, sesungguhnya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau menopang hidup kami, dan akan tiba saatnya sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa Tuhan akan memulihkan kami. Kami percaya ya Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Engkau punya waktu-waktu yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dalam setiap periode waktu itu, Tuhan punya rencana khusus bagi kami semua. Engkau mau menolong kami, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa tulus hati dan setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami terus, topang kami dengan kekuatan tangan-Mu, supaya kami tidak goyah, tapi tetap setia dan selalu dapat bersuka cita dalam segala keadaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam hari ini kami mau beristirahat kembali. Berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kekuatan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah semangat yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam hidupnya. Kami berdoa ya Tuhan, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa kami yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini, kami tidur dalam berkat dan dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.